Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya. Yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun dengan terbaru, tepatnya saya mulai besok ya, hari Sabtu, tetap di 3 hari ke depannya, hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Kalau tanggalnya tanggal 3 sampai tanggal 5, tentunya di bulan baru ini ya, bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil tema ya, yang tak terfikirkan akan kamu rasakan ya. Kira-kira seperti itu ya, sekali lagi, yang tak terfikirkan akan kamu rasakan ya. Kira-kira seperti itu untuk temanya. Oke ya, bagaimanakah nantinya, silakan ditonton, disimak, jangan skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Pisces memasuki minggu pertama bulan Mei ya. Pisces asmara, kartu utama muncul petunjuk 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Star, ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Pisces yang kelihatannya sedang lagi fokus ya, ataupun sedang lagi ibarat pandangan itu kalian sedang memandang jauh ke depan. Artinya ya ada kekonsentrasian di situ ya. Kalian ingin menjaga asmara kalian ya, biar tidak terjadi konflik, kalian tidak mau masalah kecil ini menjadi fatal. Itu yang saya rasakan. Jadi betul-betul kelihatannya Pisces ingin menjaga suatu asmara. Kalian ingin asmara kalian itu baik-baik saja, kalian tidak mau ada problem di sini. Nah, seperti itu ya. Cuman yang saya rasakan di sini masih ada sih beberapa Pisces ya di sini yang sedang terhantam masalah, mungkin kebingungan bagaimana cara untuk mengembalikan stabil lagi, bagaimana untuk cara mengembalikan kepercayaan lagi sama pasangan. Saya juga merasakan seperti itu. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk besar. Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal adanya sebuah harapan, adanya sebuah angan-angan ataupun impian yang itu akan kalian rasakan. Asalkan satu ya. Pasti harus ketika memang ada sebuah problem,
Kalian harus berani mengambil tindakan, kembalikan rasa percaya, kembalikan rasa kepercayaan pasangan kalian. Itu aja. Kalau kalian ingin mendapatkan destar, karena destar ini akan adanya keterwujudan apa yang menjadi harapan kalian, apa yang menjadi keinginan kalian akan bisa selesai. Gitu loh. Artinya akan bisa selesai itu akan bisa terwujud, akan bisa kalian rasakan. Ya seperti itu ya. Bisa saja di sini akan ada hadirnya orang-orang baru gitu loh yang mengisi hati kalian. Bisa saja nanti seperti itu. Bisa saja yang berkonflik akan baikan lagi. Pokoknya intinya ya hal yang positif lah yang membuat kalian senang nantinya. Karena apa? Dengan kefokusan kalian tadi. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi. Untuk pekerjaan ataupun karir, pasti kartu utama muncul petunjuk Seven of Cup. Ada seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan ataupun angan-angan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup, ada 9 cup. Ini ada seseorang depannya tersusun 9 cup ya. Ada 7, ada 9. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya kalian masih banyak kebingungan di sini ataupun mungkin kebimbangan. Kenapa? Ya mungkin karena banyak pilihan gitu loh. Mau kerja ini, mau kerja itu. Karena saya menangkap di sini memang awalnya ada sebuah masalah ini kalau saya rasakan ada problem buat kalian. Gitu loh. Mungkin kalian sehingga apa? Sehingga kalian keluar dari pekerjaan gitu loh. Dan sulit untuk mencari kerja ataupun mungkin ketika ada pekerjaan kalian ini mempertimbangkan gitu loh. Mana yang cocok, mana yang mungkin apa gajiannya itu lebih besar. Nah, kira-kira itu. Makanya di sini saya merasakan energi kebingungan gitu loh. Energi mikir, energi bimbang mana yang harus diambil sebuah keputusan. Kira-kira seperti itu ya. Dan di sini dikonfirmasi muncul petunjuk 9 cup. Artinya di sini apa? Pisces jangan sampai bingung, jangan sampai bimbang. Mana yang kalian anggap cocok ya silakan ambil. Itu silakan pilih. Nanti kalian di sini ada sebuah apa? Ada sebuah kesenangan, artinya akan ada sebuah kabar baik, ada kejutan di sini. Itu loh. Jadi apa yang selama ini kalian harapkan, apa yang selama ini kalian inginkan itu tidak akan pernah meleset. Nah, beda lagi ketika kalian masih saja bingung untuk menentukan pilihan mungkin ya, belum dirasakan sudah berpikir nanti tidak cukup gajiannya lah, nanti ini nanti itu. Nah, Nine of Cup ya, kebaikan, keberhasilan nggak akan pernah kalian capai nantinya. Karena di sini mumpung kalian ada Nine of Cup, artinya kalian masih didukung semesta. Apa yang kalian ambil tindakan itu, insya Allah di sini akan membawakan keberuntungan gitu loh. Nine of Cup ada pencapaian di situ. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini tergantung Pisces ya. Terus di keuangan ataupun rezeki Pisces, kartu utama muncul petunjuk desan. Ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Cup. Ada 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup berdiri, sama wanita kelihatannya wanita ini sedang menangis ya di sini. Ada tetesan air mata di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang pekerjaan atau maaf, tentang keuangan ataupun rezeki ya. Di sini awalnya bagus ya Pisces ya. Tidak tahu dari mana datangnya, entah dulu ataupun kemarin saya merasakan ada kelancaran di situ. Ada perubahan yang luar biasa, ada peningkatan, ada perkembangan serasa muda. Ya. Seakan-akan sekalian disambut oleh alam semesta, dilancarkan rezekinya. Tetapi seiring berjalan waktu mungkin kalian ada kesalahan di sini. Begitu loh. Sehingga apa? Sehingga kalian tidak lagi merasakan sebuah kelancaran tersebut, sahabat. Terbukti apa? Adanya sebuah 5 cup. Artinya apa? Ini kan tiga cup terguling, 2 cup masih berdiri. Artinya apa? Artinya di sini kelancaran, ya kelancaran rezeki, ya, milihnya pemasukan yang sempat kalian rasakan tiba-tiba terhenti di sini. Kalian merasakan kesulitan kembali. Seakan-akan apa ya, tersendat-sendat, bahkan kecil. Peluang-peluang yang kalian dapatkan ini bahkan kecil, sampai rezeki kalian bahkan akan surut. Tidak seperti dulu yang saya jelaskan di kartu utama tadi. Kenapa seperti itu ya? Ya memang apa ya itu tadi mungkin apa ya mungkin ada kesalahan dari kalian juga bisa saja ini ada orang toksik juga bisa gitu loh. Karena energinya di sini sama-sama menguat. Bisa saja kesalahan dari kalian, bisa saja dari orang toksik, orang iri yang mengirimkan energi negatif, sering saya menyebutkan black magic sehingga mempengaruhi itu semua. Intinya di situ ya. Jadi intinya di sini bangunan yang pernah kalian bangun, ya kalian sudah menemukan ibaratnya menemukan sebuah rumah dan itu baik, bagus, tapi rubuh gitu loh, runtuh.
Nah, siapa yang peruntukan? Itu tadi yang saya bilang, bisa saja kesalahan dari kalian, bisa saja dari orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya kalian merasa kecewa, merasa bingung, merasa ada kesedihan, merasa mikir, kok tidak seperti dulu lagi, gitu loh. Kok tidak selancar dulu lagi. Kalau dulu mungkin apa yang kalian harapkan itu bisa cepat. Tapi kalau sekarang seiring berjalannya waktu saya merasakan ini banyak yang kesulitan akhirnya. Ini sahabat Pisces sudah tidak lagi seperti yang dulu. Nah, cuman di sini kan masih ada 2 cup, kalian masih diuntungkan. Artinya apa? Artinya jangan khawatir, keberuntungan masih berpihak sama kalian ataupun masih di belakang kalian. Asalkan Pisces mau memperbaiki loh ya, apa yang menjadi kesalahan mungkin, atau lebih waspada lagi, lebih berpikir panjang ketika mau melangkah, mau mengambil keputusan, sehingga apa? Tidak merugikan secara keuangan. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, apapun itu ini tergantung Pisces ya. Jangan khawatir kalau apakah bisa berhasil bangkit, stabil bisa karena masih ada 2 cup, masih terbantukan semesta. Nah, jadi tergantung tindakan kalian ya, bagaimana cara untuk bisa stabil kembali. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya ya di sini. Oke, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Mei ya, tak terfikirkan inilah yang kamu rasakan. Jadi yang kamu rasakan di sini bisa dikatakan basis 50-50 ya. Bisa saja akan ada sebuah keberuntungan ya. Apapun masalah kalian, ada baikan lagi, mungkin damai lagi. Yang 50% lagi energinya stuck. Jadi kalian masih fokus ingin mencari jalan keluar ya. Kalian masih berangan-angan di situ. Kalian masih konsentrasi bagaimana untuk bisa mengembalikan kepercayaan ketika memang ada masalah. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50 ya, basis ya. Ya, meskipun 50-50 semoga yang 50% itu baik. Intinya ketika ada masalah bisa selesai, bisa damai lagi di 3 hari ke depan. Lanjut ya. Di faktor pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Mei, tak terpikirkan inilah yang akan kamu rasakan. Jadi yang dirasakan basis ini bisa dikatakan ini bagus ya. Jadi komunitas terbesar akan diuntungkan, tapi tetap kembali sama basis. Secara kartu jangan bingung, tapi secara penerawangan di sini akan ada sebuah kepositifan, akan ada pertanda baik, sinyal baik bahwa basis akan menemukan mungkin ya katakanlah yang sulit mencapai target, yang mungkin sulit untuk mewujudkan harapan impian ini akan bisa kalian rasakan kok. Meskipun tidak terlalu naik ya. Nah, seperti itu ya. Jadi masih diuntungkan lah untuk komunitas terbesar kalau secara pekerjaan ataupun karir. Ketika kalian ada masalah pun mungkin bingung, ini nanti kalian akan bisa mengambil keputusan. Nah, itu loh yang namanya kalian berhasil melewati masalah. Artinya kan di situ nanti ada perkembangan kestabilan. Karena didukung sama Nine of Cups. Secara terawangan juga sama, ada kestabilan ulang nanti. Jadi jangan bimbang, jangan ragu untuk mengambil keputusan. Lanjut ya, di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Mei, tak terpikirkan ini yang akan kamu rasakan. Ini waspada untuk komunitas terbesar ya basis ya. Katanya keuangan kalian sedang menurun, tidak baik-baik saja, beda sama dulu ataupun kemarin. Jadi masalah pengeluaran kalau bisa yang tidak penting direm, ya. Yang tidak terlalu butuh banget direm, gitu loh. Karena di sini peluang-peluang rezeki masih kelihatannya di 3 hari ke depan masih kurang bisa bersahabat. Karena apa? Jelas ya. Ini sudah jelas karena ada sebuah kesalahan ya. Kalau saya rasakan sih lebih dominan di orang toksik, gitu loh, orang yang iri, yang nggak suka sama kalian, gitu loh. Ini energinya mengarah ke sana. Sering saya mengatakan kalian tertembak energi negatif dan itu sering saya mengatakan itu diberi nama ya kena black magic gitu loh sobat. Ada penutupan aura di situ. Makanya yang semula baik, semula lancar ini berubah menjadi kurang baik, banyak hambatan, banyak tindakan. Saran saya kalau bisa basis harus sadar diri ya. Kalau bisa di netral, dibuka kembali auranya. Silakan aja dibuka sendiri, enggak masalah. Kalau bisa tata caranya doanya. Kan lebih baik. Nah, tapi kalau kita kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya coba. Biar kita terbantukan gitu loh. Itu kalau kalian biarkan ini akan bisa merambat kan sering saya mengatakan. Satu titik dibiarkan. Contohnya seperti basis. Terdeteksi sama saya nih masalah rezeki tiba-tiba mengalami perubahan yang drastis. Terus ada sebuah kiriman black magic. Kalian biarkan, ya semuanya akan kena imbas. Yang mungkin asmaranya lagi baik-baik saja akan ada problem,
di pekerjaan yang semula aman-aman akan ada konflik, di kesehatan yang semula sehat bisa-bisa tiba-tiba terjadi penurunan kesehatan, bisa sakit, macam-macam pokoknya karena ada pembiaran di situ. Nah, semua seperti itu sobat. Nah, gitu loh. Makanya kalau bisa di netral ya, sebelum memang itu mengakar ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, masa sih Pisces seperti itu? Ya, ya silakan, biar tidak timbul tanda tanya besar ya, silakan konsul secara pribadi. Biar saya bisa memberikan saran solusi ketika kalian terhantam masalah entah berat entah ringan. Saya carikan solusi sampai ketemu titik terangnya. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan bantu untuk menghancurkan dinding penghalang sehingga aura kalian bisa terbuka kembali, bisa memancarkan energi positif lagi. Maka medan magnet yang ada di dalam diri kalian ini akan bisa energinya bisa terpancar, energi positif, dan akan bisa menarik keberkahan dari alam. Nah, gitu loh. Kalau dinding penghalangnya kalian masih ada, aura kalian tertutup kan, ya mana mungkin gitu loh. Reaksi medan magnet dalam diri kalian ini bisa menarik dari semesta. Ada ketertutupan di situ. Adapun nanti yang ketarik itu kecil, tapi tidak sesuai ekspektasi kalian, jauh sesuai keinginan kalian. Ya banyak ruginya, banyak konfliknya karena itu tadi ada yang menghalangi. Oke ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika kalian adanya sebuah informasi buruk ya, nah, agar apa sih? Ya, agar kalian tuh lekas bangkit coba, biar lebih waspada untuk langkah ke depannya. Gitu loh, lebih berhati-hati lagi, lekas bergerak. Ketika kalian sudah mengetahui informasi, tujuannya mensupport kalian, gitu loh. Lekas bangkit, lekas bergerak. Bagaimana caranya untuk bisa merubah nasib lebih baik lagi? Tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nomor 3, perjuangkan. Jangan pernah menyerah berjuang sama doa kalian. Jangan pernah menyerah berjuang di ikhtiar kalian. Ketika itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah. Kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, kan di situ letak kuncinya sobat. Oke ya, yang jelas ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Apalagi ini bersifat general reading, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Pisces, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.